Ya, Ya. gimana lu apa namanya? Biasanya kan kalau awal tahun itu orang bisa lihat tahun depan nih mau ngapain. Sering bacain buku show segala macam biasanya dari Desember akhir ya Jok ya di Gramedia bisa udah pada lihat no. Nah, gimana Jok? Lu punya tradisi kayak gitu nggak? Minimal lu lihat, oh yang tahun ini gue punya show bagus atau enggak gitu. Oh iya, kalau misalnya pertama kali kan lihat kan misalnya lu ciong kan biasa istilahnya ciong Hmm. nggak dengan karena ini tahun kelinci akhir makanya yang ciong itu mungkin apa. Nah kalau misalnya itu ya lu harus misalnya berdoa sembayang gitu kan Sam. bro. Nah mungkin nanti kita bahas aja tuh Hah? Hmm. Ciong ya kan. Kita coba bahas deh ya sektor-sektor apa sebenarnya yang berkaitan dengan tahun kelinci air which is bagus gitu. Mungkin mungkin teman-teman udah ada yang pada liatin juga kan, lihat YouTube, lihat Hmm. mana. Tadi gue coba ini sih kan masih banyak request gitu katanya yang sektor apa sih yang bagus di tahun Hmm. kelinci air. Tadi coba summary sih lihat browsing ya karena gue juga nggak ngerti kan maksudnya gue mengutip aja mengumpulin Hmm. aja di ini kan orang yang ramal-ramal nih gimana nanti kita bahas lah ya. Cuman untuk pembuka ya sebagai market hari ini Hans, gue melihat itu kan yang agak menarik itu kayak saham-saham rokok ya. Si Gudang Garam hari ini naik 10% tuh. Nggak biasanya lah Hmm. dia consumer itu naiknya banyak. Sampurna juga sempat naik banyak gitu kan. Eh ini benar nggak sih katanya kan memang rumor ya nggak Hmm. tahu ya benar atau enggak itu kan Menteri Keuangannya mungkin mau diganti karena ditugaskan yang lain gitu kan ke BI gitu misalnya sehingga orang berharap oh nanti kalau gitu nggak terlalu ciong nih dengan cukai ya kan Wah. nggak terlalu George naikin cukainya tiap tahun sehingga Hmm. kan lebih positif lah untuk sektor rokok sehingga pada spek buy itu lu dengar juga nggak kayak gitu? Iya, iya, iya. Memang kan kalau kita ngomong dari 2 tahun lalu itu problem yang orang-orang takutkan selama pemerintahan si Sri Mulyani ini kan memang despite of dia punya kebijaksanaan sebenarnya banyak yang bagus ya Jok ya. Hmm. Tapi memang untuk sektor yang kayak rokok ini nggak begitu banyak ini ya begitu banyak sentimen bagus ya Jok ya. Malah sebenarnya cukainya naik terus gitu ya. Jadi ya otomatis kalau semuanya ada berita yang antri si Bu Sri Mulyani ini mungkin sama jadi good news gitu ya Jok ya. Nah tapi kalau lu lihat kan si Mulyani udah lama banget ya Jok ya. Jadi Menteri Keuangan Jok ya. Nah mungkin ya siapa tahu dia bisa di tempat lain juga Jok ya. Hmm. Nah sekarang kembali lagi nih, buat orang-orang yang di market ini mungkin udah nggak ini ya udah nggak asing kalau lihat kayak oh selama Sri Mulyani jangan harap rokok itu bagus. Selama Sri Mulyani ya black terus. Nah ini mungkin kan yang udah umum lah kita. Oke, good. Nah itu sih Jok. Jadi gua rasa ya apapun sentimennya kalau rokok nggak akan jauh-jauh dari sana sih Jok. Ya, jadi sebenarnya ini masih ya cuman ya sentimen ya, bukan karena Hmm. ada perubahan fundamental kenaikan volume atau misalnya harga jualnya naik, bukan karena itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang ikut riding the wave waktu dia naik ya harus perhatiin ini juga berarti kan lu mau 1-2 hari mungkin kalau pada turun ya lu harus siap-siap sebenarnya pakai stop loss juga trailing stop benar nggak? Ya itu kalau lu bicara trading ya. Tapi kalau bicara sentimen sebenarnya ada satu lagi sih Jok yang mungkin ya kalau lu lihat kemarin waktu COVID itu kan kita udah berantakan ya Jok. Nah kalau semuanya kemarin dari 2018 itu kan fund-fund tuh udah mulai kurangin weight di perusahaan rokok Jok. Nah sebenarnya kalau harga sekarang itu jadi murah banget kan rokok ya Jok ya. Dan mereka udah under own juga. Satu, yang kedua kemarin ada kenaikan sentimen yang UMR kita ya harusnya buying power udah mulai balik Jok ya. Terus juga kalau orang-orang yang di apa tambang itu banyak yang kerja cowok ya Jok ya. Nah biasanya kalau yang kerja cowok nggak akan jauh-jauh dari rokok juga Jok ya. Mungkin salah satunya itu juga ya kalau kita mau ngaitkan ke sana gitu. Investing strategi. Jadi gue lagi baca-baca apakah itu yang terjadi gitu. Tapi ya oke lah. Anyway, nah oke.
mungkin rokok tadi ya udah disempet dibahas. Nah, gue menemukan ini sih kayak satu artikel ya Bill ya Hans ya. Kayak kalau misalnya tanda-tanda resesi itu sebenarnya mungkin kelihatan di IHSG, the real economy recession ya. Mungkin itu bisa kebaca dari IHSG karena kan IHSG kan sebenarnya predict the future 6 bulan ke depan gitu kan. Nah, tapi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya katanya indikator yang pertama kan turnover-nya. Turnover-nya di IHSG ini turun nggak gitu, ya kan? Nah, yang kedua sebenarnya estimation dari earning per share-nya gitu. Apakah itu ada downgrade revision? Jadi kalau misalnya dua itu benar-benar kejadian, nah itu sebenarnya wah beneran nih, mungkin biasanya by historical itu terjadi beneran resesi ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ciri yang pertama, itu kan trade value-nya ya suka nggak suka ternyata menurun, right? Benar nggak? Kita kan trade value berapa? 9T sekarang menurun dari mungkin historical setahun sebelumnya kan 12T ya kan. Dan earning per share growth prediction-nya itu sebenarnya juga di beberapa emiten tuh ada yang revise down. Totally mungkin udah 4% tuh yang revise. Nah, itu sebenarnya kan gue malah baca itu malah jadi khawatir gitu. Dua indikator ini menunjukkan bahwa benar loh bahwa historical itu kejadian dan itu akan resesi. Tapi sebenarnya ya udahlah, maksud gue terjadi resesi atau enggak, kalian percaya nggak dengan teori-teori itu? Oke, mungkin gua ini dulu Jok. Kalau lu bilang seperti ini, walaupun turun ya Jok, sebenarnya kita bisa lihat dari movementnya itu gimana. Kalau movementnya dia naik aja berat ya Jok ya. Misalnya lu bayangkan gini deh, lu kalau punya tenaga kuat Jok ya, dan kalau lu naik tangga ya, lu bisa lewatin anak tangga itu mungkin 2 atau 3, stabil. Tapi waktu lu punya tenaga udah mulai capek ya Jok ya, mungkin kadang-kadang 1, kadang 2, ada 1, kadang 2. Nah sebenarnya lu udah kelihatan powernya udah mulai pelan. Contoh, lu lihat waktu tahun 2018 sampai sebelum COVID itu Jok ya, itu kan pergerakannya lebih ke dalam channel gitu Jok ya. Itu yang satu. Yang kedua, lu bisa lihat juga pergerakan IHSG dari Agustus sampai September kemarin. Itu kan naiknya kan kecil-kecil Jok ya dibandingin kenaikan sebelumnya. Jadi menurut gua kalau memang mau mengacu sama pergerakan ini atau pergerakan makin kecil apa enggak Jok ya, gua rasa bisa dikonekin sama technical ininya Jok, technical movementnya sih. Walaupun kadang-kadang lu kelihatannya ya gua kan masih naik tangga dua step atau 1 step, tapi sebenarnya power lu untuk naik udah mulai capek. Nah ini mungkin kalau dari IHSG berlaku juga hal sebaliknya kalau semuanya dia udah capek turun Jok. Inilah teman-teman, pokoknya di atas ekspektasi lah gitu. Pokoknya saatnya jogi tahun ini harusnya ya, kalau emang growth-nya semua on track tahun ini bisa all time high-nya nggak Jok, ngelewatin high tahun kemarin. Tahun ini pokoknya lunas semua ya Jok ya, bunga dan segala macam. Oke, Bill, ada. Kalau Bill BNBR. Oke. Kalau BNBR sebenarnya tadi pagi kan naik karena itu ya Jok ya, sama Hans ya. Ada berita yang soal dia mau masuk nikel itu kan, yang 9 billion US dollar itu kan. Ya sebenarnya sih menurut gua possible sih, but then again ya tanpa kita mau ngomong soal past history atau kayak gimana ya, don't put most of your money lah di saham-saham yang masih di bawah harga 100 ya menurut gua gitu. Karena ya ini semua ceritanya bagus sih kalau emang kejadian ya. Nanti kan apalagi kita tahu Vector mau IPO juga gitu kan. Dan ya teman-teman mungkin udah baca juga di berita salah satu penjamin emisi Vector kan nanti kita Jok Hans Trimega kayak gitu kan. Nah jadi ya sebenarnya dari corporate action semua udah oke. Cuma balik lagi execution karena kan yang kita udah pernah bahas 2 minggu terakhir lah Jok Hans, kita udah belajar dari 2021 yang namanya story
is just a story. Kalau sampai bener-bener labanya nggak show up kayak gitu kan. Nah jadi emang kita harus excited boleh, tapi ya mungkin jangan taruh banyak dulu kali ya gitu. Ya kalau orang bilang ya kalau ntar baru banyak duitnya pas ceritanya udah jelas, gue udah tinggal telat dong. Ya balik lagi itu opsional kan gitu kan. Kalau lu mau tidur tenang, ya lu menambah sesuai progres. Tapi kalau lu mau cepet kaya tapi tidurnya mungkin agak-agak sedikit nggak tenang, ya silakan aja all in dari sekarang ya. Itu another option sih. Tapi kalau gue sih mungkin gue akan prefer bertahap ya sesuai dengan progresnya. Misalnya oh udah mulai nih visibility study, oke nambah lagi nggak apa-apa, beli cicil-cicil. Ingat Jokan, pokoknya kita udah belajar lah dari kesalahan setahun 2 tahun. Piramida tuh jangan begini. Piramida tuh begini kan kalau beli. Nah, itu. Oke. Halo, lu dengar suara gua? Jelas. Oh, wah biang keroknya. Dia Gimana ini? pilih berarti sama ini. Ya ya, jadi kayak gitu sih tadi Hans ya, gue pikir kayak sebenarnya FDI ini kan berapa bulan terakhir gue amatin kan kayak udah mulai ini ya pick up kan, walaupun mungkin asing nggak terlalu jor-joran karena biasa di tahun pemilu ya dia masih lihat kan kebijakannya presidennya gimana gitu. Cuman kan berarti udah ada ke arah sana tuh. Nah, tinggal udah terlalu bottom juga kan sektor propertinya kan. Jadi mungkin orang kayak tema-temanya di tahun 2023 kan kayak pokoknya cari tema baru lah. Kayak misalnya metal udah bosan nikel, copper dan lain-lain, bahaslah gold sebenarnya. Ya kan? Tanpa kita sadari nih. Nah, kayak properti juga udah terlalu lama ya kan, kayak terlalu di bottom. Tapi kan ada data-data sebenarnya menunjukkan dia juga nggak jelek-jelek amat. Nah, jadi memang orang mungkin mencoba mencari yang value beneran. Karena di masa resesi, lo cari bener-bener yang perusahaannya itu kan bener-bener either under value atau memang justru bagus banget secara cash flow dan lain-lain kan. Nah, that's why gue pikir kayak, ya itulah kenapa industrial estate terutama ya, itu bisa punya potensi. Kalau menurut lo gimana, Bill, kayak sektor properti ini gitu? Sebenarnya kenaikan hari ini tuh hanya kebetulan, since SSIA juga ya kan banyak sektor otomotif luar ada yang mau masuk di sana kan. Nah jadi kayak apakah itu benar prospek sektornya karena udah terlalu murah atau gimana nih? Ya. Sebenarnya kalau SSIA itu ada rumor Jok, ya balik lagi ya guys ya, ada sekelibat lah info, kita nggak bilang ini fakta kita terima apa, ada possibility, ada interest kayak gitu kan. Jadi gue ngomong apa, gue coba ada possibility yang interest. Jadi harusnya kalian bisa mengartikan lah maksudnya apa kayak gitu kan. Nah apa cuma balik lagi ya, kalau lo ngomong soal tadi potensi FDI atau apa, gue ngerasa sih potensi rally berapa hari ini rally lebih karena rumor itu sih Jok. Kalau menurut gue ya. Jadi it has nothing to do with FDI atau apa kayak gimana. Karena kalau emang benar itu karena proxy FDI atau apa, ya harusnya semua juga naiknya kencang-kencang semua barengan kayak gitu kan. Dan menurut gue gini, kayaknya terlalu early untuk lu masuk small cap stocknya tuh langsung ke yang industrial land deh. Karena jujur ngomong nih, masih banyak sih Jok saham yang gini, oke lah, anggap blue chip sekarang mahal ya Jok ya. Menurut gue masih lebih banyak lagi saham yang lebih murah lagi, yang prospeknya bagus, yang growth-nya lebih oke tahun ini, yang udah lebih pasti. Gue bilangnya udah lebih pasti, yang itu harganya bahkan lebih murah. Kan biasanya market itu kan blue chip dulu naik, habis itu mid cap-nya, baru habis itu yang kecil-kecil kayak gitu kan. Nah jadi kayak misalnya nih banking udah mahal. Tadi pagi kan kita diskusi kan, ya kalau banking udah mahal, gue beli Buffett dong, Buffett-nya masih murah kan kayak gitu kan. Ya, tapi kalau dari Buffett sampai ke bagian industrial, gue gap-nya tuh masih lumayan jauh sih gitu. Menurut gue masih lumayan jauh sih. Jadi menurut gue ini masih pure karena ada itu aja sih Jok, ada some rumor kayak gitu sih gitu teman-teman. Karena ya kalau sektor properti yang residential land pun lu bisa lihat kan hari ini kan si BSD juga nggak kemana-mana, Sumarekon juga turun kan gitu kan gitu. Jadi ya belum sampai ini. Hari ini properti naik paling tinggi mah yang residential cuma Pani doang. Yang lainnya semua masih merah-merah aja nih gue lihat gitu. Ya lu ngomong Pani, gue lihat memang naik sih.
Gua nggak kelihatan dari tadi. Oh, soalnya tadi jogging ngomong SSIA. Ya mungkin ada yang kayak Bash itu ya naik juga Ya, ya jobnya. Ya, benar, benar, benar. Hmm. Ya, tapi benar sih kalau lu pada ada beli atau apa, ya memang udah murah sih, Jok. Setuju, valuation Siam sama Best itu udah murah banget. Cuma ya baik lagi, kalau lu tanya kita, ada saham murah nggak? Sebenarnya banyak sih saham murah sekarang. Tapi kan yang kita mau tahu, saham mana yang mau naik cepet kan? Itu kan sebenarnya yang kita mau tahu itu. Bukan yang murah. Yang murah sih banyak, gitu menurut gua. Tapi Bill, kalau lu ngomong soal kayak tadi ya, properti ini sebenarnya kalau gua memang nggak seberapa pede ya dengan properti karena kembali lagi tahun ini itu kan kita masih ngomong kenaikan interest rate itu masih bisa ya. Jadi sebenarnya nggak favorable juga sih buat sektor Benar. properti ya. Nah, Benar, benar. kalau kembali lagi, kalau kita ngomong dari kemarin-kemarin kan untuk penurunan cut rate ini kan rencananya di akhir tahun. Berarti sebenarnya lu masih ada possibility 11 bulan lagi yang which is lu nggak tahu kapan bakal turun, bisa lebih cepat atau tetap sesuai plan awal ya. Kecuali ya memang kita tahu-tahu getting better, mungkin dia cut rate-nya lebih cepat ya jobnya, Bill ya. Tapi kalau mungkin kalau lu lihat yang kayak sektor properti di China itu sebenarnya kan udah mulai pick up ya. Bill. Nah, cuman gue melihat mungkin fenomenanya agak beda nih kalau sama saham Indonesia. Properti yang di Indonesia. Mungkin kalau tadi yang industrial itu menarik ya, Bill, Jogi ya. Malah kalau gue bilang, kalau gue lebih defensif, gue carinya yang mungkin model-model kayak Pakuwon atau Ciputra yang dimana sebenarnya dia recurring-nya juga cukup tinggi loh, gitu. Iya, ya. Tuh Jok, nyam-nyamnya bagi dulu Jok, jangan makan sendiri itu. Lagi makan pai susu yang kemarin dari Bali. Iya, iya, iya. Ya, ya. Sebenarnya sih menurut gua kalau properti ya, balik lagi rental rate itu menurut gua makin hari makin ini sih, makin mahal sih. Ya kan? Itu gua baru cek ada apa teman gua dia mau ngeren apartemen di daerah Setiabudi Kuningan situ. Harga apartemennya murah, nggak sampai 1 bio. Tapi sebulannya sekarang udah 6 million. 6 million ikut IPL sih memang sih yang itu kan. Tapi tetap aja, menurut gue 6 million, anggap potong IPL sisa 4,5 juta, apa 5 juta deh. Lu kali 12 itu 60 juta loh. 60 juta dibagi dengan harga apartemen nggak sampai 1 billion, tinggi loh rate-nya. Nah gitu kan, jadi memang tantangannya tuh ada di ini sih sekarang sih. Nah, makanya nanti begitu rental rate-nya naik gitu kan, nah itu nanti akan memicu ini sih harusnya sih pembelian di pasar sekunder menurut gua. Contoh misalnya yang ngomong lu Jok, lu kan punya properti itu apartemen di salah satu emiten kan yang tadi kita sebut. Sekarang mungkin kalau lu ada duit lu taruh di reksadana money market nih misalnya selama ini lu dapat 4-5%, lu pikir nggak apa-apa lah 5%. Karena rental rate lu pikir cuma 2-3% atau 4%, lu pikir ini lebih aman. Tapi kalau kelamaan rental rate apartemen lu yang di situ itu yang towernya kelihatan setiap bulan naik pesawat kalau turun itu lampunya berkelip-kelip itu tiba-tiba setahun 8%, 9%, lu kan pasti tempted. Ngapain gue sewa ya? Atau ngapain gue taruh sini tuh sih lama-lama gue beli aja apartemen gue sewain lebih tinggi lagi kan rate gue kan expected return-nya kan. Nah, jadi menurut gue dengan gue perhatiin rata-rata sekarang tuh rent tuh mahal, harusnya sih kita nggak jauh daripada properti itu bakal recover soon sih di secondary market. Plus kalau kayak gue ngobrol misalnya sama si kita tuh ada ngobrol sama Insti gitu kan, Insti ada bilang selama ini tuh properti itu kan strongnya itu karena expat kan di Indo kan dulu kan suka tinggal di sini, habis itu gara-gara COVID kan mereka pada pergi gitu kan. Nah sekarang ekspat udah pada balik loh rata-rata gitu kan, udah mulai masuk. Nah kalau ekspat masuk itu apartemen terutama di daerah tempat kita kantor SCBD itu harusnya kan rate-nya akan mulai traction-nya dapat lagi kan. Gitu. Contoh simple deh, nggak usah jauh-jauh. Mungkin kalau teman-teman yang suka main ke Bali gitu kan, gue nggak tahu. Lu kemarin sempat main ke Ubud gak? Gue lu cuma di Sanur doang kayaknya muter-muter. Tapi kalau lu ke Ubud, ya kan? Kalau lu ke Ubud, 2 tahun, 3 tahun terakhir itu semua restoran Michelin star di sana hampir semua tutup. Karena kenapa? Chefnya, yang bulenya itu tuh, yang punya Michelin-nya itu tuh balik kan ke negaranya kan. And they don't have chef anymore, jadi akhirnya mereka tutup tuh. Kayak ada beberapa lah yang dessert apa segala macam. Nah, sekarang udah mulai reopen lagi loh.
the last 2 or 3 months kayak gitu. Berarti kan the chef maybe already back kan, udah balik lagi kan. Jadi sebenarnya dari situ kita udah bisa ngeliat nih traction-nya harusnya ini foreign udah mulai balik ke Indo, mulai tinggal di sini. Nah, dengan rental rate-nya makin tinggi, eventually orang lama-lama mikir lah. Kayak temen gue nih yang misalnya baru sewa gitu kan, dia pikir mahal juga ya sewa rental rate-nya 6-7%. Tahu gitu gue beli aja gitu kata dia kalau kayak gitu. Nah, udah mulai nih pikiran-pikiran kayak gini banyak kan. Nah, jadi menurut gue tinggal tunggu waktu sih. Harusnya ini traction-nya entar lagi sih di secondary harusnya sih udah mulai kelihatan nanti di marketing sales. Iya. Tapi tapi beli ini loh ya, beli jangan sampai digugat loh Johans gitu loh. Beli lah ya. Itu beda emiten. Gitu. Bill, tapi kan kalau lu lihat habis ini kan kita kan udah mulai bisa terima orang-orang China masuk ya Bill ya. Nah sebenarnya kalau lu lihat ya yang di Bali-Bali itu kan mungkin sama masih lumayan sepi ya Jok ya Bill ya. Karena sebagian besar yang punya spending lumayan besar itu kan turis-turis dari China juga ya Bill, Jogi itu. Betul. Even bukan cuma di Indonesia, di seluruh negara itu mereka punya kontribusi paling gede sih. Iya. Kayaknya setuju. Pesawat pertama di 200-an orang yang datang dari China ya. Memang kan mereka baru kegiatan lagi kan. Kalau Nah, ngomong-ngomong lu kemarin ke Bali disambut spanduk nggak Jok kayak 200 Cina itu tuh? Hah? Lu udah sering datang soalnya berarti lu nggak disambut lagi soalnya. Dia cuma disambut spanduknya selamat datang di Trimega Bali gitu ya. Sama Ferdi, sama Ferdi lagi kacap kita. Aduh, males deh. Nah, ini tadi kan di awal sama Hans tuh kita ngomong nih, maksudnya sektor-sektor yang prospek berdasarkan elemen tahun kelinci air gitu kan. Nah, makanya gue akan ini gue ini satu ya summary ya. Kayak dari ya ini kita ngintip lah dari risetnya CLSA ya gitu ya. Kan tahun kelinci air ini dia membawa elemen api sehingga memakan yin kayu yang berarti mudah terbakar gitu. Nah, arti industri yang terkait dengan api itu akan menjadi sektor yang diuntungkan menurut risetnya. Jadi sektor yang terkait api itu apa? Ada oil and gas. Oil and gas mungkin kita setuju ya, kita udah sering bahas kan emitennya apa gitu. Even kayak juga kalau di riset kita Trimegap kita udah dari below 1.000 ya kita publish dan target price kita di 1.700 which is itu sekarang udah ya ongoing lah ya. Nah terus udah gitu ada dua sektor yang terakhir nih yang gue agak nggak agree, yaitu ada pakaian dan teknologi. Dan waktu yang terbaik itu berada di akhir musim semi. Waduh, ada waktunya lagi. Nah, menurut kalian gimana nih? Pakaian mungkin PBRX sempat aktif karena dia mau right issue kan? Right issue-nya kan lagi jalan nih. Betul. Which is, apakah dengan adanya right issue memang industrinya berarti menunjukkan perbaikan? Karena dia mulai produksi, mungkin tingkatin capacity gitu kan? Atau ya kebetulan aja gitu ada investor yang buat bayar utang dan lain-lain. Nah, sama sektor teknologinya itu juga tadi WIRG bergerak, apakah itu ciri-cirinya teknologi juga udah bottom. Nah, menurut kalian dua sektor ini, pakaian dan teknologi, gimana? Kalau menurut Billy nanti, menurut... Ya, kalau pakaian ya, gue sih kayak pakaian pilihan di kita kan terbatas ya. Dan gue juga kalau lu suruh lihat emitennya, gue kayak agak kurang, kayak ini bukan gue lah main di barang-barang yang related ke pakaian kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di teknologi, menurut gue bottoming prosesnya udah jalan, Jok, gitu kan. Bottoming prosesnya udah jalan, gitu kan. Tapi masalahnya, ya balik lagi ya, sama kayak Samtek di tahun 2000 kemarin ya, pas mereka boom and bust-nya meletus, gitu kan. Sampai 2002 mereka bottom, habis itu kan mereka pelan-pelan naik tuh. Nah, tapi naiknya nggak bakal balik ke puncak yang kemarin kan, gitu kan, Jok. Padahal waktu itu ya, gue pakai contoh Microsoft deh. Microsoft waktu itu kena boom and bust, harganya turun, habis itu dia showing profit tuh. Tapi tetap aja harga sahamnya ya naik, tapi nggak bisa banyak kayak gitu loh. Karena apa? Memang belum musimnya kayak gitu kan. Nah jadi makanya sekarang lu perhatiin deh, kayak bank-bank digital, ada kan yang bank digital yang salah satu retail suka juga, bilang tahun ini kita pasti profit nih. Yang kayak gue bilang, kalau ini terjadi tahun lalu, apa 2021, besok gue yakin arah, Jok. Pasti arah. Kalau perlu arah besok, besoknya arah lagi. Sekedar lu ngomong,
we will be profitable this year. Tapi sekarang lihat, mau mereka ngomong apapun, ya harga sahamnya gitu-gitu aja, Jok. Gitu kan, diam-diam begitu kan. Karena apa, menurut gua, eventually sih, gua masih yakin ya, tahun ini sih masih sesuai, kalau mau benar sesuai elemen api ya, gua akan tetap lebih setuju oil and gas gitu kan. Sama juga yang komoditi. Karena dalam kondisi sekarang nih, di dunia sekarang, hanya emiten dari sektor mana yang bisa bayar utangnya, yang bisa buyback sahamnya, yang bisa bagi dividennya gede, yang profitnya lagi growth. Empat ini cuma ada di saham sektor komoditi, Jok. Sekarang orang boleh nih anggap, komoditi harganya nggak sustain atau apa. Tapi once ini sustain 1 tahun lagi aja, mereka udah bisa bayar debt-nya, ya kan? Dan bagusnya lagi gini, komoditi yang sekarang harusnya harganya lebih sustainable. Kalau dulu kan ketika komoditi rally, semua orang langsung lomba naikin supply kan. Sekarang nggak ada yang mau naikin supply. Nggak ada yang mau, karena mereka semua pada tahu, kalau kita ada yang lebih greedy aja, kita coba nambah supply sendiri, orang lain ikutan, itu sama aja ntar bunuh kita semua bareng-bareng kalau harganya turun kan. Nah ini sama juga apply dengan kayak kapal-kapal atau apa. Supply baru kayak OSP atau apa, nggak ada yang mau nambah, karena udah pada punya pengalaman ke burn kemarin. Kayak apa, nggak mau lagi lah, 7 tahun lalu kita udah hampir bangkrut gara-gara overinvest gitu kan di supply kan. Sekarang mereka nggak mau lagi, mereka kan nikmatin ininya sampai benar-benar ini. Jadi ya kalau dibilang tahun ini elemen api, gue setuju gas. Nah tapi kalau gue tambahin, gue suka elemen api ditambah elemen air. Cuma di mana tuh, Jok? Ya cuma di kapal, karena dia berlayar di air kan, bukan berlayar di air. Cuma itu job sektor yang menggabung kedua elemen menurut gua. Komoditi bawaannya, berlayarnya di air. Mas pasti udah hafal ya topiknya Koko Billy ya, yang dimaksud itu yang mana ya? Oke, kalau menurut lu Hans gimana Hans? Tadi Ya, kalau ada yang menarik? kalau lu ngomong mau baju-bajuan ya job ya, Bill. Sebenarnya kan ini mau elemen apapun ya, tapi setiap lebaran itu biasanya penjualan kayak ini kan lumayan meningkat ya. Dan kalau lu lihat kan tahun ini punya lebaran itu sekitar bulan Maret ya, Bill Jogi ya. Harusnya kalau kita mau kaitin sama sana, ya emiten-emitennya kembali lagi ya. Lu mau yang medium to high atau medium to low ya. Nah, kalau gua merasa sebenarnya kalau yang dari teman-teman gue yang geraknya di medium to high ya, somehow tuh mereka lumayan suffer sih, duit tuh agak susah seret sih buat mereka. Tapi kalau yang medium to low, somehow mereka gara-gara windfall commodity, harusnya mereka lebih punya duit ya. Nah, since mereka lebih punya duit, berarti kalau kita mau fokusin ke yang medium to low ya, lagi lu ada pakai LPPF mungkin ya salah satunya ya, harusnya secara valuasi kayaknya nggak gitu mahal juga ya. Terus kalau lu mau lihat yang kayak orang gampang belanja kayak di Alfamart, terus itu di Indomaretnya, itu somehow boleh dilihat juga ya. Tapi itu bukan pakaian ya, kembali lagi teman-teman ya. Nah kalau yang pakaian ya harusnya sentimennya akan match dengan event tahunan kita ya di Lebaran itu sih. Ya, Ralph juga bener. Berarti lu maksudnya prefer bukan di garmentnya ya, produsennya, tapi lebih di retailers yang jualannya ya, kayak MAP. Betul. Soalnya kalau kita ngomong contoh lah kayak PBRX ya, sebenarnya PBRX itu kan salah satu yang buat Uniqlo ya kalau salah Jok ya. Iya. Uniqlo ya, kan lu bisa lihat ya Uniqlo sebenarnya dia cukup agresif juga ya Jok ya. Tapi sebenarnya secara company dari dulu buat Uniqlo juga nggak wah kemana-mana gitu Jok. Jadi gua rasa daripada gua betting ke emitennya sana, sebenarnya langsung proxy yang jual barangnya apa gitu loh. Nah itu mungkin salah satu cara kita ngakalin somehow kalau kita nggak begitu yakin sama emitennya, kira-kira turunannya apa? Oh, itu sih Jok. Oke. Nih kita coba ya compare satu lagi nih, ahli Feng Shui Master Kenko. Menilai elemen. Pertanyaan gue cuma satu, Jok. Pertanyaan gue cuma satu. Kalau masternya jago, ya kan? Ya, harusnya cuan sahamnya gede, dia jadi fund manager juga boleh loh sebenarnya. Bukan aset manager. Siapa tahu nyambi, ya kan? Kita nggak tahu. Nanti kita telepon besok ya. Nah, ini Master Ken ini, jadi dia elemen logam akan bersinar di tengah kelinci air dengan lebih banyak membawa manfaat. Elemen yang
yang metal, yin and yang gitu kan. Yang metal ini meliputi perbankan, pertambangan, kendaraan listrik, otomotif, dan hardware. Sementara unsur yin yang metal, kan tadi yang metal, yin metal meliputi produk kecantikan, perhiasan, hingga percetakan. Nah, yang gue agree itu yang kesamaannya, korelasinya tuh di pertambangan ya. Berarti kan itu lebih ke tadi ya, oil and gas itu mungkin related ke mining, ya ini pertambangan juga. Tapi dia menyebutkan ada kendaraan listrik, otomotif. Nah, mungkin dari sisi itunya tuh, menurut kalian ini cuman panas-panas tai ayam gitu kan, kayak dibahas di kayak di GTech gitu kan, apa ngomong awal-awal doang terus bubar juga endingnya, atau ternyata berbeda nih, gimana menurut kalian? Bill, sebelum ini Bill, itu kan sebenarnya kalau kapal itu juga pakai metal ya Bill, itu bisa menggabungkan berapa unsur lagi Bill? Iya, banyak kapal. Iya, benar teman-teman ya. Intinya teman-teman tadi kan banyak yang nanya barangnya apa ya. Gua nggak sih nggak mau sebut namanya lah, tapi teman-teman harusnya udah tahu. Cuma intinya ya pilih-pilih juga ya teman-teman ya. Nggak semua sektor itu teman-teman sikat, karena gue sih lebih prefer yang kapalnya bisa kerja di negara lain ya, bukan yang cuma kerja di negara kita aja. Jadi jangan sembarangan pilih juga. Tapi yang jelas, kalau teman-teman baca banyak artikel di Wall Street Journal baru 3 hari lalu, judulnya offshore itu is booming. Bayangin Deepwater Titan yang ukuran 3 lapangan sepak bola di Singapura, itu setelah 5 tahun nggak kerja, akhirnya sekarang ada kerjaan loh, ditarik ke Meksiko. Jadi bayangin dari Singapura ke Meksiko sih jauh men, gitu loh. Apa itu jauh loh. Tapi ya itu. Nah, juga cuma mikir, ya kalau dari Singapura jadi tarik ke Meksiko, kita sama Singapura nggak jauh bos. Gitu. So bisa jadi kapal-kapal kita akan mulai kerja di sana. Jadi pilihlah OSP yang bisa kerja di luar, teman-teman. Jadi jangan sembarangan pilih ya, gitu. Cuma kalau tadi Jogi bilang elemen itu otomotif atau apa, ya gue sih agree lah sama yang tadi sempat naik 15%, meskipun habis itu sempat dibanting lagi gitu kan. Nah, tapi ya nih, begitu lihat broker saham-nya, oke, itu lumayan membuat tersenyum. Mungkin kalau tadi yang jual, yang beli pindah ke jual, itu mungkin gue agak-agak worry ya. Tapi kalau ngeliat broker saham-nya sih, is very good sih. Gitu. Kalau gue mungkin otomotif, gue tahun ini jagoannya itu sih. Karena yang beli net buy-nya jadinya ya. Gitu. Oke. Kayaknya sama-sama punya ya Bill ya. Iya, saya benar. Tapi kan maksudnya nggak ada kendaraan listriknya ya? Nggak tahu, correct me kalau. Gue lebih suka ininya sih, Jo, komoditinya langsung sih yang support si EV. Jadi kayak Cooper, kayak Merdeka kita kan udah ngomong lama lah ya. Kayaknya hampir setiap live kita nggak pernah bilang Merdeka jelek deh gitu kan. Kita selalu bilang bagus. Udah mau goceng nih teman-teman gitu kan. Ya bagi ntar kalau ternyata anak usahanya si MBMA IPO valuation-nya lumayan teman-teman, ya lebih MDK-nya jadi interesting gitu. Gue jadi flashback buka lapak sama MTech juga kan waktu itu kan Jok ceritanya kan gitu. Tapi kalau dengar-dengar sih ini kalau buka lapak MTech waktu itu beda Jok, valuation-nya masih agak beda gitu kan. Tapi kalau kayak Merdeka sama MBM sih menurut gua MBM kita belum tahu nih kan bisa dapat berapa kan, mungkin kan teman-teman kan ya, mungkin itu kenapa juga orang mulai beli MDK-nya aja gitu, karena udah pasti dapat. Copper juga lagi naik, gold lagi naik ya kan, ya nikel juga lagi oke. Jadi semuanya tuh, semua elemen api ada di dia nih Jok gitu, makanya jadi on fire dia kayak nih ini tahun ini udah mau goceng aja tuh. Iya, kalau elemen apinya ada di portofolio berantakan bro, kebakaran. Iya, kalau ada HP-nya ya itu curhatan semua orang tahun lalu. Elemen api yang kebanyakan sampai hitam portonya itu. Iya, jadi arang dong itu. Oke. Jadi jagoan Han sama Billy juga sama ya di otomotif itu ya. Kalau otomotif harusnya kita sama sih. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau gold ini termasuk yang mana nih? Metal juga ya. Gold sih Medco, BRMS ya, oke ya. Sama ya, teman-teman coba cari deh. Kalau Jogi Hans mungkin tahu emiten yang gue maksud. Ya hari ini gue baru ketemu sama satu emiten soalnya gitu, yang akan masuk ke tambang emas teman-teman. Nah,
Coba teman-teman Itu cari deh gua suka tuh, itu gua suka juga tuh. emiten emiten mana yang harganya tuh lagi deket-deket new high ya kan hari ini, dan apa Kepala eh, empat ya. owner owner ownernya sudah jelas bilang mereka akan masuk ke tambang emas, be a mine owner. Nah ya itu teman-teman. Ini yang kepala empat ya, Bill ya. Ya ini ya itu. Itu. Iya, 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 iya. Baik. Oke. Itu kita udah kita spill-nya nanti aja ya untuk yang itu ya. Oke. Ya, Terus apa ini ada mau jawab pertanyaan-pertanyaan, kayaknya ada yang tanya apa tadi ya? Sebenarnya tadi ada yang nanya Goto ya. Kenapa tuh? Apa ada something Goto hari ini volumenya lumayan naik gitu, walaupun kemarin mungkin karena Nasdaq sempat naik ya. Apakah pengaruhnya itu doang? Banyak. Ya, Goto ada kayak MSCI play, Goto kayak MSCI play sih menurut gua. Gitu. Nah, ini nih, kalau mau ngomong soal Goto, ya mungkin good sentimennya kita udah pernah ngomong ya, mungkin MSCI sama FTSE ya, Bill sama Jogi. Tapi kalau sebenarnya kalau lihat ya, tadi gue sempat lihat ada news yang ngomong kalau kita punya Goto itu, yang dimana sebenarnya kontribusinya Goto ini lebih besar ya, atau dia yang mungkin positif di, Gojeknya ya, di Goto. Nah, sedangkan kalau untuk market shares-nya itu ya, lebih banyak Grab ya, Jok ya, sama Billy. Nah, apakah nanti ke depannya akan jelek atau enggak? Nah, ini sebenarnya kan bukan good sentiment juga ya kalau untuk Goto ya, Bill. Nah, sekarang apakah cukup dengan sentimen mau buang ke MSCI, FTSE ya, atau sebenarnya teman-teman kalian misalnya ini untuk trading sementara, untuk trading jangka pendek aja karena memang ada sentimen buang ke sana sih. Goto ya. Goto sih short term sih interesting ya, karena kan dia kayaknya mau MSCI inclusion kayak gitu kan. Jadi menurut gue itu one thing tuh. Nah, tapi baik lagi ya, sebenarnya kalau ditanya ini udah bagus belum buat beli jangka panjang atau kayak gimana? Balik lagi gini, bisa nggak gue bilang saham ini bagus nih, tapi di MSCI lu jual dulu, nanti turun 2-3 hari lu beli lagi. Ya bisa dong sebenarnya kayak gitu, karena jadi gue rasa orang-orang sekarang lagi ngincer kayak gitu tuh teman-teman. Sama kayak orang bilang nanti kan Merdeka masuk FTSE ini mungkin bisa dijual dulu take profit, karena maksudnya kalau ada yang mau beli kenapa nggak kita jual dulu, bener nggak kayak gitu kan? Apalagi kan biasa kan tutupan cut off day itu kan biasa kan jam dulu kan ke atas kan, besoknya retrace kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa dijual dulu pas hari dia masuk, nanti beli lagi. Karena gue percaya kalau emang nanti Nasdaq itu udah bottom dan pelan-pelan recover, which is di China kan udah nih recover ya, di US aja nih masih agak pelan ya naiknya gitu kan. Karena gue perhatiin sekarang sebenarnya di US tech yang kecil udah mulai naik, tech yang gede yang turun, ya kan, kayak Tesla, Microsoft, apa mereka semua yang ngeberatin Nasdaq tuh lately gitu kan. Tapi yang small cap-nya sebenarnya kayak Baba, Pintuotuo, C itu udah lumayan jauh dari low yang bulan kapan kemarin gitu. Nah jadi soon harusnya bisa nyampe juga lah wave-nya ke Indonesia. Tapi balik lagi yang gue selalu bilang konsisten, gue masih percaya komoditi over the next berapa bulan atau mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan masih akan di komoditi sih harusnya dagingnya ya, daripada di sektor lain. Karena tadi balik lagi sektor yang bisa bagi dividen, bisa bayar utang, ya kan, bisa buyback, profit growth-nya ada, yaitu cuma ada 4 itu kategori di ini doang, di komoditi, saham komoditi doang gitu. Sektor lain nggak ada yang bisa begitu ngomong gitu. Oke. Nah ini lanjut nih, tadi kebetulan ada yang nanya, tolong bahas Doit dong, ada yang mau bahas nggak? Doit hari ini umumin ini kan ya, lanjut buyback lagi ya teman-teman ya. Nah kebetulan tadi yang gua ketemu juga kurang lebih kan bisnisnya dulu sama ya, kurang lebih kayak Doit ya kan. Nah itu mereka bilang selama call di harga kayak sekarang mau turun pun ke 150 sampai 200, itu John and Nathan call itu masih banyak banget gitu. Jadi harusnya bisnis kontraktor tuh bisnis yang sangat stabil dan cash flow-nya tuh bagus gitu kan. Terus tambahkan Doit ini kan utangnya kan memang ada utang kan, nanti kan dia kan debt itu kan. Tapi kalau harga call gini-gini terus 2-3 tahun utangnya bisa kelar itu kayak gitu, dia jadi net cash ya harusnya udah oke lagi ya. Jadi
sebenarnya Doit itu lanjut buyback lagi, buat gue something yang positif sih ya. Karena jarang loh gue lihat Johans emiten udah stop buyback, terus hilang, ya kan? Nggak ada kabar berapa bulan, dia tuh lanjut lagi dia buyback lagi kayak gitu kan. Nah jadi buat gue ini berarti ownernya udah mulai confident gitu kan. Ya, dan kita pasti tahu lah siapa yang paling tersenyum kalau Doit naik. Ya nggak Jok? Kita kan tahu kalau ada Doit naik siapa yang paling happy Iya, gitu. iya. Pandu ini yang paling happy paling ya. Mm-mm. Iya, iya. Oke. Lu kalau ngomong-ngomong soal buyback, Bill, lu pernah tahu yang era mau buyback itu nggak, Bill? Era buyback. Oh iya 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 ada. Tapi gue nggak begitu ngikutin sih sebenarnya kalau si era. Tapi emang secara retailer mana ada resiko ini kan kayaknya bisa keluar di LQ45 nih. Karena dari dulu emang marketnya paling kecil di LQ45 kan biasanya dia kan ya kalau gue perhatiin ya. Nah ada resiko nih kayaknya bisa keluar apa LQ45 gitu menurut gue. Kalau keluar LQ45 berarti yang ganti yang mungkin menarik ya. Nanti tinggal kita cari apa yang bakal ganti gitu, Bill. Benar, karena bisa juga habis keluar dari LQ45 orang tadahin kan di hari keluar kan, orang beli entar naik lagi. Karena udah sering kejadian berapa kali kayak begitu gue lihat tuh keluar dari LQ45 malah dipungut, masuk lagi nanti kan, gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, itu Hans, ada yang nanya BKSL gimana? Tadi sih 51 keluar ya dari gembok. Cuman orang kayaknya pada mulai jualan gitu ya. Udah. Nah, ini kalau model-model BKSL nih ya. Nah, kembali lagi nih, kalau dari tadi yang kalian orang bicarakan itu sebenarnya kan company-company yang secara fundamental itu sebenarnya udah ready untuk naik juga ya. Nah, kenapa? Yang kemarin kalau balik lagi ya, tahun-tahun lalu mungkin kita bisa kayak drive by story segala macam ya. Nah, sekarang ini kalau semuanya kita nggak benar-benar pilih company dengan baik, once itu nanti kayak arah ARB simetris aja lu orang kesusahan nih, kecuali mau benar-benar pakai stop loss ya, Jok. Nah, bilnya. Nah, in this case, kenapa kita nggak masuk ke BKSL kalau semuanya yang lain ya? Tadi balik lagi, kalau kita bicara landed ini segala macam, mungkin resikonya adalah interest rate-nya naik ya. Makanya kenapa kok dari tadi gue bicara, gue lebih suka kayak Pakuwon lah, Ciputra lah, ya. Mungkin kalau hari ini momentum yang naik SSI ya segala macam lah. Tapi BKSL ini kan mungkin bukan dua-duanya termasuk cukup sehat nih. Nah, itu makanya gue cenderung untuk nunggu dulu kalau BKSL si Bill sama Jogi. Gitu. Ya, kalau gue sih pesannya sebenarnya simpel ya teman-teman. Kalau untuk barang ini gue mungkin no comment ya, karena kan memang dia dalam morek isu atau apa yang gede itu kan. Ya cuma intinya kalau lu bisa makan Quaker Oat, jangan cari cumi-cumi goreng mentega sih. Intinya itu aja sih kalau gue sih. Don't fight. Jangan mencari-cari daripada nanti minum obat anti kolesterol. Jadi mendingan ini. Ya, obat anti kolesterol itu nanti at some point di umur berapa itu jadi keharusan. Iya. Kalau mau cari barang di bawah gocap, mendingan beli barang yang kita beli bertiga itu di harga 7 atau apa itu? Berhubungan satu sektor yang tadi kita bahas ya, benar nggak? Yang sesuai dengan Feng Shui kan? Menarik ya. Oke, ini lanjut lagi ya. Pertanyaan tadi Demulyo, DKFT bisa dibahas. Mungkin dia sektornya basic material juga kan ya, kayak nikel. Kalau lihat technical, Hans itu kan agak retrace tuh, ya sempat 130 turun. Menurut itu retrace yang sehat atau apa tuh? Kalau sebenarnya kembali lagi ya, Jok, lu mau lihat retrace yang sehat apa enggak? Itu bukan cuma lihat ini. Pergerakannya sebenarnya semakin cepat atau semakin lambat ya. Kalau tadi gue kasih ilustrasi, lu naik anak tangga itu waktu punya power pertama, lu bisa naikin anak tangga 3 gitu. Tapi by the time lu mulai capek, itu kayak pace lu lebih lambat ya, cuma 2 atau 1 ya. Nah, kadang-kadang kalau lu lagi punya power, kadang-kadang 3-4 langkah lu sambil lompat bisa, tapi setelah itu kan power lu habis kan. Nah, hal yang sama nih. Kalau DKFT itu makanya kalau lu lihat ya, pergerakannya kayak di dalam channel ya. Nah, ini sebenarnya lebih sempit ya Jok ya dibandingin penaikannya waktu awal Januari itu beda sih. Lebih pelan ya. Gampang sih sebenarnya lu lihat ya. Waktu dia buat higher itu bagus nggak? Atau kalian bisa cukup confident nggak? Oh ini naik cukup kuat. Kalau nggak sebenarnya lu bisa judge ini sebenarnya powernya nggak segitu kuat Jok. Nah ini mungkin kalau nggak gitu kuat berarti kembali lagi lu naik tangga nggak begitu kuat berarti lu harus istirahat kan. Nah, istirahat ya mungkin turun dulu. Nah ini mungkin trik-triknya kayak gitu sih Jok.
Nah, menurut gua kalau mau masuk di KFT harga sekarang mungkin enggak ya. Gua lebih prefer ya mungkin 120 kecil or ke Oh, bawah. Nah, mungkin jadi menarik menurut gua. Oh. betul. Kalau saham yang kayak eskalator gitu ada nggak? Jadi nggak usah naik tangga. Jadi Ada tapi lu nggak bisa beli Bayan gimana? tuh, bayan tuh. Nah, naik list, itu naik list. Langsung ke atas tuh. Iya, naik lift itu. ya kata Cialin apa cumi-cumi goreng mentega terlalu enak ya. Oh doyan dua-duanya nih kayak Cialin. Bill, lu ngomong tadi soal kontraktor ya, Doit, Bill. Nah, sekarang kalau kayak Dewa itu juga kontraktor, Bill. Lu ada komen nggak Iya, kalau soal Dewa? Seat dia kan dari 50, risk juga nggak gitu besar ya. iya. Dewa sih oke sih ya menurut gue ya. Kalau gue ngeliat tahun ini ya, kalau tahun kemarin bapaknya udah main kan. Menurut gue tahun ini anak-anaknya bisa main sih. Rata-rata kalau lo perhatiin tone berita anak-anaknya yang positif nih. Hmm. 1-2 bulan terakhir gitu kan. Kalau dulu kan yang lu dengar bapaknya terus ya kan. Karena ada Omni itu kan. Tapi kalau sekarang gue perhatiin semuanya berita is about anaknya semua nih rata-rata. Gue perhatiin anak-anaknya yang laporan keuangannya telat-telat atau apa sekarang udah keluar Udah laporan produktif. keuangannya pas segala macam gitu kan. Jadi menurut gue sih tahun ini kita mungkin bisa ngeliat anak-anaknya yang main lebih kenceng loh. Jadi teman-teman jangan terlalu patokan juga apa kadang-kadang kita terlalu patok oh pokoknya gue cuma main bapaknya doang gitu kan. I think tahun ini opportunity bisa di anak-anaknya loh gitu. Nah, Karena bapaknya Bill, udah naik, sekarang anak-anaknya. Bill, tapi ada satu hal yang mungkin kenapa kok gua cukup concern ya. Dewa ini sekarang kalau lu lihat ya earningnya aja yang 2022 kemarin, Bill, sebenarnya lebih kecil. Alias minus, Bill. Ya, Apakah harus kita oke. take notes dulu tunggu by technical doang or ya nggak apa-apa kalau lu betting sini dulu earningnya kan minus bos. Iya. Kalau menurut gua main di grup ini fundamental nomor dua Hans. Iman lu dulu gimana? Lu yakin nggak kali ini Jadi tahun ini mental bakal dulu ya. bakal benar gitu. Kalau lu udah yakin Hans, lu masukkan. Angka nanti nyusul Hans. Sama kayak Bumi udah dari Bumi yang 60 dari ke kapan awal 100 tahun ya. ya kan? Dari 60 naik sampai 150 baru keluar kan beritanya kan. Nah, jadi kalau di grup ini pakai iman Hans. Iya iya Kalau iya. lu yakin tahun ini memang waktunya dia main, lu beli. Iya iya iya. Nah, kalau gitu lanjut Bill. Nah, kalau kayak UNTRI sebenarnya kan masih coal related ya Bill ya. Terus dia Masih sebenarnya juga betul. gold segala macam. Gimana Bill? Kalau untuk UNTR ini sebenarnya menarik nggak? Karena Iya. lumayan banyak nih Bill yang sempat discuss soal UNTR, tapi gue belum sempat lihat ya. Iya. UT sebenarnya udah murah sih. UT itu sebenarnya ya, kalau gue bilang itu kan kayak Caterpillar ya versi kalau di luar sana. UT ini sebenarnya lengkap banget Ya, loh. Apa untuk jadi proxy komoditi sebenarnya. Emas punya, ya kan? listing punya Eh, terus alat di apa berat. alat berat ada, ya kan? Kontraktor ada, coal-nya juga ada. Jadi sebenarnya cukup lengkap dan diversifikasi nih gini. Cuma gua apa lihat ya lately pressure nih ada nih gara-gara gua ada lupa deh ada satu sentimen yang beberapa bulan lalu tuh akhirnya dia jadi apa mulai ke pressure tapi di harga sekarang itu sih menurut gua sih udah murah ya plus kalau lu lihat ini kan gue juga ngecek kan mereka udah conclude ya kemarin buybacknya itu kan. Mereka buyback lumayan dan ya kalau lu lihat earningsnya apa segala macam dengan harga coal masih stabil kayak sekarang harusnya sih ini company sih oke banget ya dividen juga royal kan apa segala macam Hmm. ya jadi menurut gua kalau teman-teman bingung ya sebenarnya mau masuk komoditi Ya, apa ini mungkin takut paket lengkap ya. kalau ya takut kalau beli kontraktor banget nanti nyangkut gimana beli coal banget nyangkut gimana apa menurut gua UT itu proxy yang pas untuk lu jadi eh, commodity player sih sebenarnya Iya. gitu dia sebenarnya tinggal masuk ini aja nanti kalau dia masuk nikel atau copper aja waduh dia lengkap banget menurut gua sih. Tapi jadi rada banci Bill karena dia punya semuanya Bill. Jadi Eh, kalau yang nikelnya kuat banget ya dia segitu-gitu doang gitu. ya Tapi aman sih. betul ya kalau kalau memang mau jadi sejati belinya dewa bro. Eh, Kalau mau sejati dewa ya kan. iya, iya. Nuh, gitu. Oke.
Mungkin untuk summarize ya, gue kayak gini. Kita kan tadi ngomong tentang SEO ya. Kayak kemarin sempet discuss juga waktu di Bali sama Kodoni kan. SEO apa yang bagus gitu. Kayaknya yang cemerlang tahun 2023 dengan kelinci air ini tuh SEO naga dan SEO babi looks good gitu. Kalau gue cek-cek di YouTube gitu ya. Orang Sionya dia beda. sendiri, Waktu itu sionya yang dia sendiri. waktu itu yang Hans kirim babinya jelek. Ya ini beda lagi. Makanya gue suka bingung, suhu itu suka beda-beda itu. Makanya, oke, kita compare mana yang sebenarnya bagus ya. Which is sebenarnya naga lumayan bagus tuh. Yang jelek justru di beberapa ini gue baca ayam. Jadi mungkin bagi yang sionya ayam, mungkin kalau trading jangan all in gitu kali ya. Lu screening belah gitu kalau mau pilih satu stock pick gitu ya kan, kalaupun high conviction gitu tapi belinya mungkin separuh aja kali gitu ya, untuk menghindari kalau ini ya percaya nggak percaya, tapi ya boleh kita pakai kan gitu nggak? yang yang ayam beli UT aja, jangan beli dewa gitu ya Jok maksudnya ya. jadi kalau yang satu ayam, satunya naga beli UT, yang ayamnya bisa rugi gitu ya. Yang cuannya cuma yang naga doang. Gitu. Padi naga sama dogi sama tikus itu yang bagus ya, naga dan anjing bagus ya. Kurang bagus kayak oke. Nah itu tuh kalau yang mau tanya SEO boleh langsung ke Fadi tuh. Oh, Babi Fit menarik. Wah ini bener ini. Babi Fit. Gue baru lihat yang ayam beli WMU. wah pantesan. Ini berarti ayam ini nih, ayam petarung nih kalau beli WMU. Kalau ayam yang normal belinya Cepin sama Java soalnya. Ini belinya WMU. Oke ya. Karena ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas. Lanjut berarti kita sampai ketemu lagi lah ya, Bill ya, Hans ya. Thank you banget udah menemani. Thank you juga teman-teman semua. Ini nanti boleh lanjut nonton Indonesian Idol. Tuh ditanya Pak Jo. Ini terakhir tuh, WMU boleh beli nggak? Tuh. Gimana hasilnya nih? Kalau technical sih gue nggak mau sih. I mean, banyak saham yang tadi kita bicarakan ya. Dan somehow WMUU ini bukan barang-barang yang relate sama view outlook-nya kita di tahun 2023. At least sampai sekarang nih. Nah mungkin kalau momentum aja yang harus dilihat, WMU ini bukan dalam kondisi tren naik sih. Nah mungkin agak resiko ya. Mungkin teman-teman kalau mau masuk yang kayak Cepin itu somehow by technical itu masih cukup rapi ke atas ya. Nah ini mungkin yang lebih gampang buat kita cuan. Or sebenarnya kayak Java yang risikonya mungkin lebih ini. Tapi kalau WMU itu jelas ya masih downtrend. Kalau kita mau bottom fishing pun sebenarnya ya I think berapa persen yang bisa kita ambil. Kenapa? Again, dari semua banyak saham yang tadi kita bicarakan sebenarnya ada banyak potensial dan nggak harus kan kita masuk ke saham yang WMUU ya, kecuali saham cuma satu nih ya gitu. Iya. Ya pokoknya kita mendingan ini aja lah daripada WMU, energi aja, bener nggak? Nah, betul. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan soal kayak sektor CPO ya, tapi jam 9 besok mungkin kita akan balik lagi bahas sedikit soal sektor CPO ya teman-teman ya, mungkin sama Jogi atau sama gue, kita lihat besok deh. Oke? Setuju Pak, Siap. Tuh, oke, siap, mantap. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi ya teman-teman. Thank you semua, selamat malam. Thank you Bill, thank you Han. Oke, malam. Teman-teman, thank you Jok.